Pak Ibrahim jangan pakai kacamata kuda. Kacamata Eh, kuda itu kita menutup Anda mata. yang Jadi kita berkacamata kuda. Jadi kalau mata mata Anda Pak tuh Ibrahim, kuda gitu. Dengan Cinta Tanah Air, selamat malam. selamat malam. Ya, silakan Baik, dituduhkan dengan siapa? ya saya singkat saja dulu ya untuk Saudari Puji. Saya Muslim. Yang pertama bahwasanya lumrah hak setiap orang untuk berpindah agama. Kalau dalam dalam Islam itu kan mayahdillah fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah ya diberi hidayah, yang disesatkan. Jadi kita tidak ada la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi saya tidak terlalu ingin menanggapi, ya itu pilihan hidup ya. Karena banyak motif orang pindah agama itu ya, tidak tidak terlalu menarik buat saya untuk melihat karena mualaf, murtad itu banyak. Banyak juga yang masuk Islam, banyak yang murtad, biasa aja. Tapi yang menarik adalah ketika Pak Saifuddin ini Bapak mengangkat satu cerita ya bahwasanya mengedepankan kerukunan antar sesama umat beragama. Sayangnya Pak, ya dari pandangan saya, ketika Bapak hanya mengangkat kisah-kisah yang menyudutkan Islam tanpa membeberkan fakta yang lebih real, lebih ringkas atau lebih jelas kepada jemaah Bapak, jemaat baru Bapak. Ambil contoh misalnya ketika Bapak mengangkat surat At-Taubah ayat 29 itu. Wala yadinuna dinal haq dan seterusnya. Lantas Bapak apa namanya? Dengan tanpa merasa bersalah lantas mengatakan ayat ini memerintahkan untuk membunuh Yahudi dan Nasrani tanpa menjelaskan bagaimana apa yang dimaksud dengan ayat itu dan tafsir itu. Nah, sekarang saya tanya kepada Pak Saifuddin Ibrahim, benarkah bahwasanya Quran itu persis seperti yang Bapak sampaikan kayak tadi? Apakah Bapak pernah baca misalnya dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum, ya. Bapak tahu Arabnya kan? Bapak tahu artinya ya? Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu. Jadi atau misalnya di dalam ayat yang lain ya, kalau kita baca misalnya dalam surat Al-Anfal itu, waqatilul ladzina waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Dan berperanglah kamu or kepada orang yang memerangi kamu dan jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak suka sama orang yang berlebihan. Jadi perang yang dimaksud dalam Islam itu adalah perang yang betul-betul proporsional. Tidak seperti yang Bapak kait-kaitkan dengan yang di Sigi, dengan di ISIS misalnya, atau seperti jemaah Bapak yang Bapak ikuti KW 11, KW 19, KW yang 9. KW 9, pimpinan Abu Toto. Jadi jangan mengambil satu kuas untuk mengkuas seluruh ini, karena ini kan kita di depan publik ini Pak, ya kan? Oke, Di yang depan ditanya umum. kenapa? Ya, yang saya ingin tanyakan di mana letak komitmen Bapak untuk menyatukan bangsa ini. Kalau misalnya yang ada adalah tuduhan-tuduhan misalnya. Nah, misalnya Bapak dalam satu video Bapak mengatakan orang Yahudi, Nabi Muhammad itu mengatakan kepada orang Yahudi, Assyamu alaikum. Padahal itu yang terjadi sebaliknya kan. Yahudilah yang mengejek Rasul dengan mengatakan Assyamu alaikum. Ini tuduhan-tuduhan sebenarnya dan banyak lagi tuduhan-tuduhan Bapak itu yang saya pikir bukannya membuat kerukunan umat beragama jadi bagus, tapi malah sebaliknya. Bahkan artinya begini, kalau kita ingin mencari jemaat gitu kan, ingin menambah umat, dan sekarang pun Islam itu tetap jumlah yang terbanyak di dunia ini. Jadi maksudnya paling berkembang di dunia ini. Itu tidak harus membuat kita apa namanya
dengan tidak sportif gitu, menjelek-jelekkan agama lain, kemudian membuat fitnah-fitnahan seperti itu, mengkait-kaitkan Islam ini dengan ISIS. Nah, seperti itu kan saya pikir tidak sehat gitu. Maka saya tanya, pertanyaan saya, komitmen Bapak terhadap kerukunan umat beragama itu apa gitu? Karena yang Bapak sampaikan dengan kenyataan yang Bapak lakukan itu sangat berbeda sekali. Coba dijawab, Pak. Di mana ayat di dalam ajaran Yesus berperang sebagai perintah agama? Yesus tidak pernah membawa pedang. Jangankan pedang, saudara saja tidak pernah dibawa oleh Yesus untuk nakut-nakutin orang. Karena kerajaan kebenaran itu bukan dari pedang, bukan dari menakut-nakuti orang. It wasn't a confession of Jesus. The baptism of John, it's not something they likely would have invented. There's another one, the swords at Jesus' arrest. And according to Mark 14:47, and it's followed by Matthew and Luke, somebody had a sword at Jesus' arrest in the garden. And somebody used it. According to the different traditions, it was Peter, according to John, and somebody the others don't name, somebody whacked off the ear of the high priest's slave. But there's these different stories about Jesus, somebody in Jesus' entourage was armed, and in some of the sources, one of the sources, there are two of them on there are two swords, others is one sword. Now, I think this is historical. Why? Because all the gospel writers want to go out of their way to say Jesus was not mounting a violent revolution. Because all the gospel writers want to go out of their way to say Jesus was not mounting a violent revolution. Because all the gospel writers want to go out of their way to say Jesus was not mounting a violent revolution. He was not a criminal. This was not an armed rebellion. He's completely innocent of any political charge of insurrection. But if Jesus' disciples were armed with swords at his arrest in the middle of the night at the Passover in Jerusalem, that's insurrection, folks. Satu, di mana kata-kata Yesus boleh membunuh manusia lain karena beda agama? Satu, di mana kata-kata Yesus boleh membunuh manusia lain karena beda agama?
in the Jamaican media for uninhibited religious discourse. This is where you can get a variety of opinions, where opinions contend, where 100 flowers bloom, as it were. This is the forum where ideas are tested, where ideas are contested. This is religious. Salvation in Islam. Can you express what salvation is in Islam? Yes, I will explain. Tell me. Salvation in Islam, as the Prophet Muhammad said, is in you, the human being, worshipping the Creator without associating partners unto him. So salvation in Islam is monotheism. So monotheism is your salvation. Paganism, which is to worship the creation that you are involved in, is your condemnation. This is why it is impossible for a Christian to go to paradise, because they worship the creation rather than worshiping the Creator. Okay. I understand? So, and salvation. even though Jesus himself said you should worship God and God alone, and he said the greatest commandment is to worship God alone Why is it without associating partners with him. Why is it that jihad is one of the principles of salvation in Islam? Now, jihad is taught by Jesus himself. And where in the Quran? No, I'm using your Bible against you. No. Can I answer the question? Can I answer the question? Jihad Now, when you mention, just listen to me. When you mention jihad and use it to criticize us, you dug a hole for yourself. Because Jesus said, you fell into it the last time. Can I answer your question? Jesus said about jihad, he himself believed in it. Jesus said, bring my enemies here and kill them in front of me. Where? Luke 19, verse 27. Luke 19, verse 27. Find it. Bring my enemies here. He said, all the people who refuse to accept me as their king, bring my enemies all in front of me. You understand? Luke 19, verse 27. And kill them. The problem with the Christians is that we, the Muslims, know the Bible more than you. You understand? Read that out of your Bible here, Bishop. Luke 19, 27. So when you criticize us about jihad, you trap yourself. Because Jesus, he preached jihad. Read it. Enemies which will not accept that I should reign over them, bring hither and slay them before me. That's right. You did not know that was in the Bible. You don't know the Bible. You don't know the Bible. No, that's your problem. You don't know the Bible. You know. So by criticizing us about jihad, you trap yourself and you can't get away from it. Do you know Jesus preached jihad. Jesus was not a soft person. He preached jihad. Dua. Orang-orang Amerika, orang Barat berperang itu bukan perintah agama. Negaranya yang menyuruh. Tetapi Yesus tidak ada sebilah ucapan untuk membenci manusia lain karena beda agama. Kalau memang agama boleh berperang, kalau ada peperangan di dalam Alkitab, itu karena suku-suku kuno, dan suku itu sudah musnah, sudah nggak ada lagi. Maka orang Yahudi nggak ada lagi peperangan di dalamnya. Dan Yahudi adalah suku paling kecil di dunia ini. Tinggal 20 juta orang. Tetapi masih dibenci, masih dimusuhin. Sampai sekarang. Kan begitu. Itu sebabnya. Bukan itu begitu, sebabnya. Bukan, dengarin dulu. Katanya mau dengarin dari saya. Silakan. Siap. Silakan. Kok dipotong? Silakan. Itu yang saya maksud. Kalau memang agama itu adalah berperang, Yesus tidak mengajarkan itu. Yesus tidak mengajarkan itu. Jangan serupa dengan dunia ini. Jangan ada orang yang menghukum kamu karena makan dan minum. Tapi cintailah sesama manusia seperti mencintai dirimu sendiri. Pelan-pelan. Apa kayak begini? Kayak kambing. Pak, kita di sini saling mati, Pak. Rasanya kena. Udah, sabar. Bu, mencari Allah itu nggak gampang. Udah.
gampang. Jadi kalau udah. Pasai putih. Udah. Pasai putih. Udah. Menjadi Tuhan itu tidak mudah. Jadi kalau ada pekerjaan seperti ini kita harus memang tidak mudah. Saya berani. Iya, saya Pak. Oke. Baik, tepuk tangan. Bapak Ibu, tepuk tangan. Maka Yesus tidak mengajarkan berperang. Di manakah negara Arab yang damai? Mesir kah? Syria? Hancur semua. Iran, Irak? Nggak ada yang damai, saudara. Nggak ada yang damai. Itu sebabnya Pancasila lebih bagus. Pancasila itu lebih bagus. Nggak usahlah berdasarkan agama. Nggak usah pakai agama-agama. Kalau begitu. Kalau kedatangan imam besar, begitu. Cuman satu orang yang bikin kacau. Kenapa polisi nggak berani tegas? Kenapa tentara nggak berani tegas? Mestinya berdiri sama-sama dong. Kalau Saifuddin Ibrahim ditangkap, beliau juga ditangkap dong, karena menghina Tuhan kami. Kalau Tuhan itu lahir, bidannya siapa? Itu sudah penistaan, mestinya. Tetapi sekali lagi, orang Kristen tidak perlu ngomong. Diam saja. Yang dia hina Tuhan, biarkan Tuhan bisa bela diri. Tidak perlu kami bela agama, tidak perlu kami bela Tuhan, tidak perlu bela Saifuddin Ibrahim. Biarkan saja. Hukum kebenaran tetap benar. Itu yang saya maksud. Kalau saya membangun Indonesia, cita-cita membangun Indonesia dengan toleransi dan damai, saya nggak mau dong dimasukin penjara. Nggak mau dong. Bisa saya Jadi itu tanggapi, Pak jawaban Saifuddin? saya, Pak. Begini, Oke. sebelum saya leave, jadi sebelum saya tinggal, begini Pak Saifuddin. Yang saya maksud itu seperti ini. Ketika misalnya ada ayat di dalam Alkitab yang Yesus berkata, bawalah semua seteruku di hadapanku dan bunuhlah mereka di hadapanku, maka Yesus memerintahkan membunuh. Bapak tentu pasti bilang, oh jangan dipahami begitu, itu perumpamaan. Terus kemudian misalnya kalau saya kata ada orang mengatakan bahwasanya Yesus itu ada sebelum Abraham ada, berarti Yesus itu adalah yang memerintahkan membunuh bangsa Amalek dengan anak-anak yang disusui dan menyuruh membunuh hewan-hewan ternak bangsa Amalek semua. Itu kan sebenarnya narasi yang bisa dibuat oleh siapa saja untuk kekristenan. Tapi kan itu tidak membangun kebangsaan, itu maksud saya gitu. Ketika Bapak ingin diperlakukan untuk kita fair dalam artian menjunjung tinggi kebangsaan, maka kita harus juga melihat dari sisi letak mana manfaat dan mana mudaratnya gitu. Misalnya kalau kita baca tentang konteks kebangsaan, lihat NU atau lihat Muhammadiyah yang menganggap Pancasila itu atau Indonesia ini sebagai Darul Ahdi Wasyahadah, sebagai negara piagam perdamaian. Jadi ini yang jadi masalah adalah Pak Saifuddin ini tertanam di kepalanya Bapak itu pemahaman radikal dari KW9 dari KW11 KW9 yang itu yang kemudian dibawa-bawa sampai ke Kristenan, sehingga orang kemudian menyangka bahwa itulah Islam sesungguhnya, mengaitkan dengan ISIS. Pertanyaan saya begini sederhana, komitmen Bapak apa? Bapak kan sudah pernah dipenjara karena mengatakan Rasul itu banyak istrinya. Bapak tidak eksplisit mengatakan Nabi itu pedofilia, Nabi kami pedofilia, tapi Bapak mengejek di tempat yang lain dengan narasi yang sama. Manfaatnya apa? Padahal di dalam literatur Bapak tahu sendiri takhrij hadis, ya. Hadis itu harus difahami seperti apa, itu tidak serta-merta seperti Bapak membaca satu teks langsung memahaminya seperti itu. Jadi sangat dipertanyakan sekali komitmen Bapak tentang menjalin kerukunan umat beragama, ingin menebarkan kasih,
Kalau istilah kasih dalam Islam itu bahkan satu ayat ya, isbiru wasabiru warabitu 3 kali disebut. Nabi ditanya, apa amalan yang paling baik? La tagdob, jangan marah. La tagdob, jangan marah. Diulang berkali-kali. Nilai-nilai itu juga kita miliki di dalam Islam. Iya, tapi Yesus nggak Sehingga pernah bawa pedang. Yesus mengatakan, aku tidak diutus bukan untuk membawa kedamaian. Jadi maksud saya jangan nggak usah dibawa ke ranah itu ketika kita Dari ingin 27 kali, dari ratusan kali peperangan, Nabi Muhammad menjadi panglima perang. 27 kali peperangan beliau panglima perang. Saya kan Persis. bilang seperti itu. Nah, sekarang Maksudnya- kalau ada kalimat seperti yang Anda kutip seperti itu kan kebiasaan orang yang nggak paham Alkitab. Jadi begitu, saudara. Maksud saya, Pak, Jangan dibawa kita- lagi sejarah kuno itu ke sini gitu loh maksud saya. Maksud saya, jangan kalau betul-betul komitmen untuk membangun kebangsaan, ya karena kita ini satu bangsa, kita satu negara, maka berhentilah untuk membawa narasi-narasi yang ujung-ujungnya membuat kita syak wasangka gitu. Salah sangka. Justru dengan narasi seperti- yang saya tunjukkan itu supaya kita nggak usah ingat lagi gitu. Lah saudara kok ingat-ingatin? Saudara Tapi sendiri Bapak, yang ingatin saya- itu. Ketika Bapak bantah anak Bapak itu, Bapak bawa ayat-ayat lagi dan mengatakan itu tuduhan dan Bapak suruh hapus ayat-ayat itu dari Al-Quran. Bapak masih sudah lupa atau bagaimana? Amnesia atau Bukan. bagaimana? Kenapa Bapak saya suruh bilang- hapus? Karena Itu masih narasi yang- menganggap itu- seperti itu. Itu Kok saya narasi- dituduh menghina? Daripada Itu menghina, loh kan ayatnya daripada membunuh orang. Jadi bertolak belakang apa yang Bapak Bukan sampaikan untuk bertolak belakang. menjaga. Saudara kan nggak menjaga mengerti kebangsaan. omongan saya dari depan tadi, gitu loh. Saya menyimak Kalau dari tadi saya dari dituduh depan, menghina, Pak, dari depan. gitu. Daripada Jadi- menyuruh membunuh orang lain karena beda agama, itu yang bagaimana? Saya Jadi kutip juga Hakim. Hakim itu saya bilang begini, kok saya hanya mengajak sopir taksi terima Yesus? Kok dihukum 4 tahun penjara? Mana yang jahat omongan saya dengan sebuah kitab suci yang menyuruh membunuh manusia lain karena beda agama? Dan itu diikutin oleh teroris di mana saja, saudara. Jadi begini. Memang Pak, saudara kalau- ini orang nasionalis, Islam nasionalis, bukan Islam teroris gitu. Dari arah begini. bahasa saudara itu. Tetapi mereka semua berpedoman kepada kitab itu. Iya, Mereka tapi berpedoman pertanyaan kepada- saya, Saudara maksud saya saja begini. yang tidak berpedoman kepada itu kan. Gitu pertanyaan saya aja. begini. Kalau Jangan Bapak, main jadi kita- mengalihkan, menghaluskan lupakan. kata-kata Anda seolah Anda lebih benar daripada jawaban saya. Jangan mempelintir lagi omongan saya yang di depan. kita lupakan saja yang lain-lain. Maksud saya begini, Ya kalau oke kita lah, bicara sekarang tentang berhenti komitmen, ngomong masalah agama. Nggak usah ngomong itu lagi. Anda Ya. sekarang kita hidup toleransi dan damai. Jangan bakar Jadi, gereja. Iya. Jadi, Jangan ya. melarang orang Kristen ibadah. Halo? Jadi begini Pak. Jadi Bukan. kalau kita bicara Oke, tentang saudara boleh ngomong kayak begitu. subjektivitas. Sekarang begini, praktek di masyarakat, Anda lihat sendiri bagaimana kami nggak boleh beribadah. Di Bogor itu gerejanya sampai sekarang belum boleh dibuka. Mereka ibadah di luar. Orang mau ibadah itu rame-rame diganggu. Itu bagaimana itu? ya Pak Ibrahim, jangan pakai Kalau kacamata Anda kuda boleh, Pak. boleh bagus Anda. Tetapi Pak sekarang Ibrahim. kenyataannya orang Kristen ibadah saja nggak boleh. Begitu loh. Pak Ibrahim jangan pakai kacamata kuda. Kacamata kuda itu kita menutup Anda mata. yang Jadi kita berkacamata kuda. Jadi Kalau mata, Pak Ibrahim- mata Anda Pak itu Ibrahim. kuda gitu. Pak Ibrahim, diskriminasi itu ada di semua negara. Kalau Bapak ke Eropa, Nah, di sana terjadi. sekarang Sebentar Pak, begini, dengarkan dulu Pak, dengarkan Kalau dulu Pak. Anda akui Di- itu di Eropa, diskriminasi yang Anda lakukan, Pak bahkan Ibrahim. hukum itu diberlakukan, lakukan dengan baik. Jangan Pak, Anda Pak Ibrahim. masuk di channel saya ngomong nggak karuan. Sementara fakta di masyarakat itu ibadah saja nggak boleh. Orang cuman tolong toa masjid dikecilin, dihukum 1 tahun 8 bulan. Itu Pak bagaimana? Ibrahim, coba tolong dengarkan. Di Eropa, di Eropa Begini, orang Pak. Islam itu susah membangun masjid, Pak. Orang pakai jilbab kadang dilempari kotoran. Kemudian orang-orang yang berjenggot kadang langsung dituduh teroris.
Kemudian ada kemarin pembunuhan 2 orang juga karena beragama Islam. Jadi ini juga terjadi di mana-mana. Jangan Jadi maksud kaitkan saya dengan di jangan Indonesia kita ini subjektif. sudah ini. Jangan kita Jangan subjektif Anda menilai agama. mengatakan Tapi bahwa diskriminasi itu adalah hal yang biasa. Itu tapi yang aneh karena gini, yang mereka-mereka aneh di luar negeri sana itu terbukti itu ada teroris yang datang dari mana-mana itu yang campur dengan pengungsi, kan begitu, saudara. jadi yang aneh itu Bapak menganjurkan kita toleransi, saling rukun dalam beragama, tapi Bapak suruh hapus ayat-ayat itu seolah-olah ayat-ayat itulah Dengar baik-baik. Halo, sumber saudara. Saya dari bilang hapus kekerasan yang ayat-ayat terjadi. itu karena di dalam kenyataan ini Saddam Hussein menuduh saya ini penista agama. Iya, dan Bapak Saya kasih nggak boleh syarat, ngomongin dan Bapak kasih agama syarat, saya yang saya dulu. bisa, Nggak boleh dan Bapak nyinggung-nyinggung kasih, lagi Islam. dan Bapak kasih syarat Begini, yang menyinggung harus, Kristen itu justru Al-Quran dan orang-orang Islam itu suka nyinggung. Kami nggak nyinggung kok. Kami nggak nyinggung kok. Kami nggak nyinggung kok. ya Nggak ini fair tolak dong. belakang dengan yang Bapak sampaikan. Tapi oke lah, sekarang mungkin saya sudah terlalu lama ngomong. Jadi intinya Pak, komitmennya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Harusnya kita itu berilmukan dulu. Jadi jangan istilahnya kabur maqatan Saya sudah indallahi an berilmu taqulu ma la toleransi taf'alun. jauh sebelum Anda Jadi ngomong. jadi Bapak anggap toleransi, tapi di sisi lain menyerang dan Saya kemudian bertoleransi menyudutkan gara-gara ikut ayat suci Injil, Quran. saudara. Sudah. Iya. Saudara terlalu Oke. banyak mengambil waktu, masih banyak yang ngomong di belakang itu. Oke. Anda ngomongnya Oke. nggak jelas. Oke, baik. Tujuan Anda Terima nggak kasih. jelas.